Oke, selamat siang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, pastinya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kita dan juga untuk kehidupan kita. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Oke, terima kasih untuk yang hadir pagi ini. Pertama kali ketemu dengan saya atau sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah? Oh, pertama kali. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Okto Rahmanto, biasa dipanggil Pak Okto. Saya tutor matematika. Jadi kita pelajarannya matematika. Seperti biasa, kalau saya mulai mengajar matematika, sebelum kita memilih tema atau judul atau materi, mungkin dari teman-teman peserta belajar semuanya, kira-kira ketika dulu masih aktif di sekolahan atau pernah belajar materi matematika yang judulnya apa atau temanya apa, yang kira-kira membuat jenengan penasaran. Kalau memang ada, mungkin bisa nanti kita coba ulas materi itu, baru nanti kita akan masuk ke materi yang ada di buku. Ada tidak? Enggak ada? Sudah lupa karena sudah terlalu lama ya. Ini semuanya kelas 11 atau kelas 10 ada? Ada, oh 12, yang 12 komputer. Yang kelas 12 ada di ruang komputer dengan Pak Prima. Yang di sini kelas 10 sama kelas 11. Ini yang diberikan ke saya ada modul kelas 10, ada modul kelas 11. Ada mungkin pengen belajar tentang apa gitu? Ya benar, matematika. Matematika kan warna-warna gue. Di sana ada geometri, ada aritmatika, ada trigonometri, ada logika, ada peluang, ada statistika. Oke, aritmatika. Aritmatika di sana berarti yang mempelajari tentang angka-angka, tentang apa namanya, di sana ada persamaan, kuadrat, pertidaksamaan, ada fungsi. Semuanya kelas 10. Oke, 10 semua. Modul 2, 3, 4, 5. Oke. Waalaikumsalam. Nah, karena kita belajar tadi temanya ada aritmatika, di sana ada persamaan linear. Kita coba belajar tentang itu. Karena kita sudah kelas 11 atau kelas 10, kita persamaan linearnya langsung yang 3 variabel. Oke. Ini salah satu bagian dari aritmatika. Di sini akan berfokus mempelajari tentang bagaimana menggunakan ilmu matematika untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya yang menggunakan ini
para pebisnis kalau pernah mendengar atau ada sebuah soal, misalkan satu orang dia punya modal sekian juta, kemudian mau dipakai untuk beli jenis barang A, B, C, kemudian dijual. Yang A untung sekian, B sekian, C sekian, bagaimana ngitungnya? Nah, pakainya ini. Nanti akan ada contoh di sana. Nah, di sini sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau yang namanya sebuah sistem, berarti dia lebih dari satu persamaan linear. Kalau dia hanya satu, misalkan begini, 2x ditambah 3y sama dengan berapa? 7 misalkan. 2x tambah 3y 7. Ini kan berarti hanya satu. Maka namanya persamaan linear. Kenapa disebut linear? Karena di sini variabelnya, ini variabel. Tak kasih contoh langsung yang 3, tambah sisan 2x tambah 3y tambah z misalkan sama dengan 4 tambah. Ini bukan 2 ya, tapi z. Nah, nah, di sini ini salah satu contoh persamaan linear variabel. Kenapa saya bilang persamaan? Karena dia hanya satu. Kalau sistem berarti nanti kalau dia ada 3, maka di sini juga harus ada 3 persamaan agar bisa mencari penyelesaiannya masing-masing. Di sini persamaan linear 3 variabel. Kenapa 3 variabel? Karena variabelnya ada 3, yaitu X, Z, dan Z. Variabelnya ada 3. Kenapa linear? Karena di sini tidak ada yang pangkatnya lebih dari 1 untuk setiap variabelnya. Dia akan disebut menjadi persamaan kuadrat jika jadi Y kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat plus 5 misalkan. Ini akan menjadi persamaan kuadrat. Kenapa? Ada salah satu variabelnya yang berpangkat 2. Nanti akan menjadi persamaan pangkat 3 atau persamaan kubik jika di sini ada yang berpangkat 3. Nanti di sana dipelajarinya di polinomial atau pangkat tinggi. Nah, kita sudah di sini dulu. Yang paling penting jenengan paham dulu. Oh, sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti di sana ada 3 persamaan. Nah, salah satu contohnya begini. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan jadi sebuah persamaan sistem. Ini hanya sebuah ilustrasi. Tak bacakan sebuah cerita yang ada di buku ini. Konsep matematika yang banyak diterapkan dalam menentukan harga jual. Jika Anda mempunyai usaha jus buah dan mendapatkan pesanan 100 gelas untuk acara perpisahan, biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi diperkirakan sebesar 400.000 dengan perincian biaya bahan bakunya 250.000, biaya tenaga kerjanya 100.000, biaya lain-lain seperti penyusutan alat, sewa tempat, dan seterusnya 50.000. Jika menginginkan laba sebesar 15%, maka harga total sama dengan biaya total ditambah laba, sama dengan 400.000. Jadi tadi
dapat pesanan 100 gelas sebesar 400.000. Jadi 400.000 itu sudah termasuk biaya plus laba. Ditambah 15% kali 400.000 menjadi 15%-nya 460, jadi 460.000. Dengan demikian, untuk setiap jus yang Anda jual harganya sebesar 4.600. Nah, ini tadi yang contoh satu. Contoh berikutnya, kita mencari harga item buah dari sebuah toko. Budi membeli 3 kilo jeruk, 2 kilo anggur, dan 5 kilo melon. Membayar uang sebesar 129.000. Misalkan Budi tadi membeli 3 kilo jeruk ditambah 2 kilo anggur dan 5 kilo melon. Harganya 129.000. Sulaiman di toko dan hari yang sama membeli 1 kilo jeruk ditambah 3 kilo anggur ditambah 2 kilo melon, membayar sebesar 138.000. Sedangkan Zahra membeli 4 kilo jeruk ditambah 5 kilo anggur ditambah 3 kilo melon seharga Rp247. Nah, tadi yang atas pesanannya 100 cup seharga 400.000, kemudian pengen punya untungnya 15%, diperoleh persamaan total harga sama dengan total biaya ditambah laba. Di sana contoh untuk satu persamaan linear. Nah, karena di sini sebuah sistem persamaan linear ini ada 3. Ini contohnya. Budi, kemudian Sulaiman, dan Zahra. Jadi 3 orang ini belanja di satu toko dan di waktu yang sama dengan jumlah belanjaan yang berbeda dan harga itu. Biasanya yang diminta dalam soal penjenengan akan diminta untuk mencari berapa sih harga 1 kilo jeruk, berapa sih harga 1 kilo anggur, dan berapa harga 1 kilo melon. Nah, untuk mengerjakan ini ada beberapa cara. Biasa yang dipakai ada substitusi, kemudian ada juga eliminasi, ada juga yang gabungan. Jadi ada substitusi dan eliminasi digabung. Kemudian bisa juga pakai matrik. Bisa. Nah, contohnya kalau sebelum ke yang 3 variabel, yang 2 variabel dulu. Misalkan saya punya persamaan ini. 3A ditambah 2B sama dengan 12, kemudian 2A ditambah 3B sama dengan 13. Untuk saya punya ini namanya sistem persamaan linear 2 variabel karena hanya A dan B. Sebelum kita melangkah ke sini, ada yang bisa berarti nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa? Sudah lupa? Sudah lupa? Nah, ini saya ajari dulu substitusi untuk 2 variabel karena dia akan lebih sederhana.
Baru nanti akan kita pindahkan ke sini untuk yang lebih kompleks. Di sini kalau kita mau substitusi, maka ini ada salah satu yang kita pindah. Kalau namanya substitusi itu kan dimasukkan, kalau eliminasi dihilangkan. Nah, ini yang pertama kita lihat ini satu soal. 3A ditambah 2B sama dengan 12. Misalkan dari sini maka ini kita rubah, kita cari mau A-nya yang dimasukkan ke B atau B-nya yang dimasukkan ke A. Substitusi itu dimasukkan. Misalkan A-nya yang dimasukkan ke B, berarti persamaan yang pertama ini 3A plus 2B sama dengan 12, ini yang kita rubah menjadi 3A sama dengan 12, 2B-nya pindah ke sana. Kalau positif pindah ruas jadi apa? Iya, 2B. 12 dikurangi 2B apakah bisa dikurangkan? Tidak bisa, karena ini satu nilai di sini ada variabelnya. Ini konstanta, di sini ada variabel, tidak bisa. Maka ini A-nya sama dengan 12 dikurangi 2B dibagi 3. Ini persamaannya ketemu ini. Dari sini ini kita kembalikan ke persamaan yang kedua. Misalkan ini anggap sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Diperoleh ini persamaan 3. Maka gini, persamaan 3-nya disubstitusi ke persamaan 2. Berarti persamaan 2-nya kita tulis dulu. 2A ditambah 3B sama dengan 13. A-nya diperoleh berapa? Ini. Berarti A-nya kita masukkan ke sini. 2 kali. A-nya adalah 12 dikurangi 2B dibagi 3. Ditambah 3B sama dengan 13. Sampai di sini kita lanjutkan. Ini 2-nya kita kalikan. 2 kali 12 berapa? 24 dikurangi 2 kali 2B bisa, karena ini di perkalian. Kalau penjumlahan tidak bisa, kalau perkalian bisa. 2 kali 2 berarti 4B per 3 ditambah 3B sama dengan 13. Agar ini bisa dikerjakan, karena di sana ada per 3, ya toh, ben gampang, ini semuanya kita kalikan dengan 3. Berarti yang ini kalau kita kalikan 3, pindah sini ya, biar contoh. Nanti kalau kita pakai murni substitusi untuk 3 variabel, ngasih jembrutan pokoknya pun, ngasih kene apa, nganu rambutnya pun. Karena memang ini sistem ini hanya bisa dipakai untuk yang sederhana. Kalau pakai eliminasi lebih mudah. Kalau pakai gabungan lebih mudah lagi. Dari sini kalikan 3. Maka di sini tetap menjadi 24 dikurangi 4B. Karena ini per 3-nya kalau kita kalikan 3 kan 3-nya hilang. Ya toh? Oke, menjadi 24 dikurangi 4B. Biar nggak bingung, ini tak kasih kurung dulu. Oke. Nah, ditambah 3B-nya kalikan 3, ketemu 9B. Sama dengan 13 kali 3, 39. Dari sini diperolehlah min 4B ditambah 9B. 9 dikurangi 4, kan begitu tak? Ya, jadinya 5B sama dengan 39. Berarti 5B sama dengan
39 dikurangi 24. Karena 24-nya pindah ke sana. Sama dengan berapa? 15. B-nya 15 dibagi, iya 15 dibagi 5. Sama dengan 3. Iya, sama dengan 3. Nah ini B sama dengan 3 anggap sebagai persamaan 4. Langkah berikutnya apa? Persamaan 4-nya disubstitusi ke persamaan 3. Maka A sama dengan 12 dikurangi 2 kali B dibagi 3. Sama dengan 12 dikurangi 2 kali 3 dibagi 3. Sama dengan 12 dikurangi 2 kali 3 berapa? 6 dibagi 3. Sama dengan 12 kurangi 6? 6 bagi 3. Sama dengan? Ya, oh berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Ini cara substitusi murni. Hanya 2 variabel segini panjangnya. Bayangkan kalau ini untuk kita menyelesaikan yang 3 variabel. Nanti kita coba, enggak masalah. Biar nikmati. Inilah asiknya matematika gitu. Ya, terus pokok gak usah dipikir teman-teman. Ini sebagai anggap pengetahuan atau apa ya. Gawe senam otak lah. Nah, yang sudah lama nggak pernah berdenyut mumete mikir apa kebutuhan sehari-hari, sekarang kita coba dolanan nganggo ongkone urung akeh-akeh lho, gek 3, 2, 12 karo 13. Ya ta? Belum banyak ini. Tapi sudah bisa muter-muter sampai segini. Inilah orang matematik itu yang bikin apa namanya? Asiknya untuk bermain. Nah, ini cara untuk substitusi. Sekarang tak kasih lihat untuk cara yang eliminasi. Kalau substitusi itu memasukkan, kalau eliminasi menghilangkan. Itu. Sinilah cukup insya Allah. Ada sini 3A ditambah 2B sama dengan 12. Kemudian 2A ditambah 3B sama dengan 13. Yang mau dihilangkan B-nya apa A-nya? Daripada bingung saya yang milih ke. Yang kita hilangkan B-nya. Yang mau dihilangkan nanti yang kedua baru yang akan kita hilangkan A-nya. Podoai. Yang kita hilangkan B-nya maka ini koefisien itu angka yang berpasangan dengan huruf. Hurufnya namanya variabel, angkanya namanya koefisien. Ning nak angka sing jomblo jenenge konstanta karena dia tidak punya pasangan. Yang kita koefisiennya B yang di atas berapa? 2, yang di bawah 3. Biar sama, berarti yang atas kita kali berapa? Kalau zaman SD mbiyen digoleki KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Udu KPK yang tukang nangkep koruptor, ya. Cari KPK-nya. Berarti 2 sama 3 ben podo sing dhuwur dipengke 3, sing ngisor dipengke 2. Iya toh? Oke, gampang ini. Berarti 3A kali 3 ketemu? Pinter. 2B kali 3? 6B sama dengan 12-nya kali 3 juga. 36. Yang bawah kalikan 2. 2A kali 2? 4A. 3B kali 2?
6B. 13 kali 2 26. Habis itu kita kurangi. Iya toh? Oke, 36 dikurangi 26 10. 6B dikurangi 6B habis toh 0. 9A dikurangi 4A 5A. Berarti A-nya sama dengan iya 10/5. Ketemulah 2. Pilih di ini atau ini. Yang ini. Oke. Berikutnya kita hilangkan gentian yang A, ya toh? Berarti sini 3A ditambah 2B sama dengan 12. 2A ditambah 3B sama dengan 13. Berarti biar yang sama gantian, yang atas yang dikalikan 2, yang bawah yang kalikan 3. Ben penak, tapi ini sama hasilnya. Bolehlah, ini nggak usah dibalik, enggak apa-apa. Kalikan 3, nanti cuman perhitungannya jadi negatif, karena nanti akan yang bawah angkanya lebih besar. Tapi ketemunya nanti sama. Berarti 3A kali 2, 6A. Ditambah 2B kali 2, 4B. 12 kali 2, 24. 2A kali 3, 6A. 3B kali 3, 9B. 13 kali 3, 39. Nah, sama karena positif semua, berarti kita kurangi. 24 dikurangi 39. Men, betul. Negatif berapa? Berapa? 15. Oke, betul. 4 dikurangi 9. Negatif 5B. 6A dikurangi 6A habis. Berarti B-nya sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif jadinya positif. 15 dibagi 5 hasilnya sama toh. Nah, ini namanya substitusi, yang ini eliminasi. Nah, kalau gabungan maksudnya bagaimana? Kita mengeliminasi dulu. Oke, ketemulah satu nilai, A-nya sama dengan 2. Dari A sama dengan 2 kita substitusikan. Boleh pilih yang atas atau pilih yang bawah. Atas apa bawah? Atas misalkan. 3A, nanti yang bawah kita coba. 3A tambah 2B sama dengan 12. Nilai A-nya kan sudah ketemu. Sudah ketemu dari hasil eliminasi. Kita substitusikan. A-nya kita ganti dengan 2. Berarti 3 kali 2 tambah 2B sama dengan 12. 3 kali 2, 6. Tambah 2B sama dengan 12. 2B sama dengan 12 dikurangi 6. 2B sama dengan 6. B-nya sama dengan 6 dibagi 2. B-nya sama dengan 3. Ini lebih mudah lagi. Jadi boleh gabungan. Kalau kita sudah menemukan satu nilai, kita gabungkan, kita substitusikan. Jadi eliminasi dulu, baru substitusi. Dengan gabungan itu lebih efisien. Karena kalau ini tadi eliminasi, jenengan kok ketika mengurangkan ini lali, negatif positifnya, bubrah dadine. Kan begitu. Tapi kalau sudah ketemu nilainya, kita langsung pakai substitusi, ini akan lebih meminimalisir kesalahan. Oke. Boleh pilih. Mudeng wes to, gampang matematika ki. Sing penting telaten. Puyeng. Jadi ini tadi sudah tak kasih kode-kode ini. Ini langkah 1,
Ini langkah 2. Boleh. Ini 1, 2-nya pindah ke sini juga boleh. Ini sampean mau nilai A-nya dimasukkan yang atas, ketemunya juga akan 3. Dimasukkan ke yang bawah, ketemunya juga 3. Sama aja. Boleh. Ternyata di apa namanya kelas 10, 11 kejar paket tidak diajarkan untuk yang matriks sama yang turunan. Jadi menyelesaikan sistem persamaan ini boleh pakai matrik, kemudian boleh juga pakai cara yang lain. Di sini yang apa jenenge penyelesaian dengan persamaan garis juga bisa, dengan grafik juga bisa. Yang diajarkan di sini cuman substitusi sama eliminasi atau gabungan. Itu boleh. Nah, ini contoh untuk yang 2 variabel. Setelah ini kita akan kerjakan yang 3 variabel. Tak kasih, ini tak kerjakan bareng dulu, baru habis itu nanti tak kasih satu soal. Coba kerjakan bareng-bareng. Santai aja. Iso. Wis to. Mantep po. Ditulis boleh untuk kenang-kenangan bahwa pernah muter-muter dengan angka 2 dan 3. Matematika itu hanya itu yang dipelajari. Angkanya cuman 10 dari 0 sampai 9. Kemudian operasinya ada 4. Tambah, kurang, bagi, kali. Hanya itu aja. Habis itu dipakai bermain-main. Perkalian berulang namanya kuadrat atau pangkat.
Oke, sudah? Kita coba main-main dengan angka yang besar sekarang. Kita ada angka ratusan ribu di sana. Kita sudah sepakat ya bahwasanya substitusi dan eliminasi akan lebih efisien ketika digabungkan. Jadi kita pakai penggabungan. Eliminasi dulu, setelah menemukan satu nilai kita substitusi. Yang mana yang belum? Yang bawah ini? Oke, monggo. Santai aja. Oke. Dari 3 itu pilih dulu 2. Misalkan ini. 1, 2, 3. Budi Sulaiman Zahra. Mau siapa berpasangan dengan siapa? Budi Zahra dulu apa Sulaiman Zahra? Atau Budi Sulaiman, Sulaiman Zahra? Boleh aja. Sulaiman Zahra. Oke. 2 sama 3 dulu. Ini sudah? Oke, karena butuh agak panjang tempatnya. Kita ke Sulaiman dengan Zahra. Berarti J plus 3A plus 2M sama dengan 138.000 dengan 4J plus 5A plus 3M sama dengan 247.000. Yang mau dihilangkan apanya? J-nya, A-nya, atau M-nya? Nah, kan eliminasi itu berarti menghilangkan satu variabel. Berarti agar dia hilang, maka koefisiennya dipadake. Sengar dihilangi J, A, apa M? J-nya yang mau kita hilangkan. Oke. Kalau yang mau kita hilangkan J-nya, maka koefisien pada J-nya yang kita bikin jadi sama. Berarti yang atas kalikan berapa? 4. Yang bawah kita kalikan 1. Kan begitu? Karena atas itu 1, bawah 4. Ben podo dhuwur pengke 4, ngisor pengke 1. Dari situ berarti di sini J kali 4 4J ditambah 3A kali 4 12A 2M kali 4 8M sama dengan yo saiki leh mikir rodok mumet iki 138.000 ping ke 4 pira wijal. Ibu-ibu biasanya sing luwih hafal nak ngepengke duit ngene iki. Berapa itu? Aku yang paling penak nule telumburi. Oke, nule telumburi tak dokokke sik. 8 ping 4 berarti 2 nyimpen telu ping 4 rolas tambah telu 5 siji ping 4 ya iya 552.000. Oke, sing siap kalkulator diwangi mitos aku anggere ping-pingan angka ngene iki. Apa angkane kok ewon-ewonan wah wis jan. Nah, kalau kalikan 1 berarti tinggal kita tulis ulang. Oke. Berarti ini kita kurangkan. Masih sama, Pak. Kan dikalikan 1. Kalikan 1 jadinya dirinya sendiri toh? Berapapun dikalikan 1 iya dirinya sendiri. Oke, kita kurangkan. 4J kurangi 4J habis 0. 12A dikurangi 5A
7A ditambah 8M kurangi 3M 5M sama dengan yuk bro kuwi 552 jika 247 hah kono 30 manut aku pokoknya urusan duit. Oke, diperolehlah ini persamaan yang keempat. Karena sudah Sulaiman dengan Zahra, maka berikutnya boleh Budi Sulaiman, boleh Budi Zahra. Pilih yang mana? Budi Zahra ben lanang wedok ngono ya. Sulaiman Zahra yang pertama. Ini kan Sulaiman Zahra 2 sama 3 ya toh? Sekarang Budi Zahra. Budi Sulaiman juga boleh. Nah, kita pakai Budi Zahra. Masa kok cowok pasangannya cowok ngono ya. Oke, berarti di sini 3J ditambah 2A ditambah 5M sama dengan 138. Yang bawah 4J ditambah 5A ditambah 3M sama dengan 247. Oke, sama karena yang di sini tadi yang kita hilangkan J, maka yang kedua juga yang kita hilangkan J-nya. Berarti yang atas kali balik, Pak. nah, boleh ngono gampang. Yang atas kali 4, yang bawah kali 3 pasti hasilnya akan sama. Yo, 3J kali 4 12J tambah 2A kali 4 8A tambah 5M kali 4 20M. Oke, 138 ping papat padha karo dhuwur mau ya. Piro mau? 552. Lumayan. Sing sor. Beda iya padha. Oh, aku sing salah nulis. Kudune beda. 138 ini kan 129 ya. Wong WE sapa Budi kok kok. 138 kan milik Sulaiman toh tadi. 129 kali 4. Lucu nek padha dadine. Berapa itu? 516 betul? Nggo kalkulator alhamdulillah. Yang bawah sekarang kalikan 3. 4 kali 3 12. 5 kali 3 15. 3 kali 3 247 kali 3. Ayo kalkulatornya mainkan. Heeh. 741. Oke, berarti ini kita kurangkan lagi. Yo, 516 dijikop 741. Ketemunya negatif. Piro kuwi? Burine 5. 225. Oh iya. 225. 20 dikurangi 9 11M. 8 dikurangi 15 berapa? Minus 7A. 12 kurangi 12 habis. Oke. Diperolehlah ini yang kelima. Nah, sekarang 4 sama 5 kita eliminasikan. 7A ditambah 5M sama dengan 305. Yang kelima, minus 7A ditambah 11M sama dengan minus 225.
Oh, kok bleret. Nah, ini sekarang yang mau kita hilangkan yang mana? A apa M? A. Kenapa kok A? Ini sudah sama toh? 7 dan min 7. Biar menghilangkan diapakno. Kalau tadi 12 sama 12 dikurangi. Kalau ini berarti kita tambahkan. Kan 7A ditambah minus 7A habis toh? Oke, 5M ditambah 11M 16M. Iya. Pora. Iya. Sekarang 305 ditambah minus 225. Berapa itu? Berarti 0 8. Iya. M-nya ketemu 80 bagi 16. 5.000. Iya pora. Ladalah. 80 bagi 16 5.000. Betul? 5.000. M-nya sudah ketemu 5.000. Kita tinggal mau eliminasi lagi apa substitusi? Substitusi aja. Kalau eliminasi lagi berarti ini gantian M-nya yang dihilangi. Kan ribet tuh. Ya udah ini aja kita masukkan. Boleh dimasukkan ke 4, boleh dimasukkan ke 5. Mau 4 apa 5? 4 aja. Kenapa? Di sini A-nya positif, sing kene negatif. Nanti dadak A-nya yang pindah biar jadi positif, ya toh? Oke, yang itu berarti 7A ditambah 5M sama dengan 305. Berarti 7A ditambah 5 kali M-nya berapa? 5.000. Sama dengan 305. 7A sama dengan hasilnya dulu 5.000 kali 5 25.000. Berarti 7A 305 dikurangi 25. 25 nya kan pindah sana mengurangi toh. Berarti 280. Berarti A-nya 280 bagi 7 40.000. Nah, ya perga nganggur ya rada larang. Niki mu emu apa? Mangga apa manggismu? Oh melon, ya melon 5.000 wajar. A-nya ketemu, M-nya ketemu. Mau dimasukkan gone Budi, gone Sulaiman, gone Zahra sama aja. Pilih yang mana? Oh, sing wedok Zahra. Oke. 4J ditambah 5A ditambah 3M sama dengan 247. Berarti 4J ditambah 5 kali A-nya tadi 40.000 ditambah 3 kali M-nya 5.000 ya, sama dengan 247. Berarti 4J ditambah 5 apa yang petang puluh 200 3 kali 5 15 247. 4J ditambah 215.000 sama dengan 247. 4J 247 kurangi 215 32. Berarti jeruke 32 bagi 4 8.000.
Murah men jeruk 8.000. Oh ya, bisa jadi. Oke, dari sini ketemu. Lebih efisien. Bayangkan kalau semuanya harus eliminasi semua atau substitusi semua, ribet jadinya. Oke, bisa ya. Ini tadi angkanya besar, ratusan ribu. Nanti tak kasih soal yang angkanya kecil aja, nggak usah ratusan ribu. Yang paling penting teliti, oh iki gen podo dikurangi dan sebagainya, pasti ketemu. Arep jaluk isi ulang. Ya. Kelas mana? Oh, wis blendret.